Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Eko Puji Sumaryanto dalam mata pelajaran sejarah kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait materi kelas 10 semester 1. Pada bab yang pertama ini kita akan belajar tentang cara berpikir sejarah. Pengertian sejarah. Jika kita mendengar kata sejarah, yang terlintas di pikiran kita sudah pasti adalah kejadian di masa lampau. Tetapi, tahukah Anda arti dari kata sejarah itu sendiri? Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun, yang artinya pohon. Pohon ini nanti merujuk pada kata silsilah, terutama silsilah raja, asal usul atau dinasti pada masa lampau. Kata sejarah dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu mengambil dari kata Arab, yaitu tadi syajaroh, yang artinya pohon. Jika Anda amati bentuk pohon, bentuknya memiliki satu puncak dan akarnya banyak. Hal tersebut menggambarkan tentang keturunan, asal-usul, riwayat, atau silsilah raja yang secara sekilas tampak seperti gambar pohon. Selanjutnya, istilah sejarah dalam berbagai bahasa. Yang pertama adalah dalam bahasa Inggris, yaitu disebut history, yang berarti ilmu yang menelaah hal ihwal manusia dalam urutan kronologis. Kata history berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia, yang berarti informasi atau pencarian. Adapun dalam bahasa Jerman, sejarah disebut dengan Geschichte, yang artinya sesuatu yang telah terjadi. Selanjutnya, dalam bahasa Belanda, sejarah disebut dengan Geschiedenis, yang berasal dari kata Geschieden, yang artinya sesuatu yang telah terjadi. Selanjutnya, pengertian sejarah dari beberapa ahli. Yang pertama adalah dari ahli Yunani yang bernama Herodotus. Bapak ulangi. Yang pertama adalah ahli Yunani yang bernama Herodotus. Menurut Herodotus, sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan seperti lingkaran yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan atau aktivitas manusia. Pak Eko ulangi, menurut Herodotus, sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan seperti lingkaran yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan atau aktivitas manusia. Selanjutnya, pengertian sejarah menurut ahli yang kedua, yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menulis sebuah buku yang berjudul Mukadimah. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Saya ulangi, menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Selanjutnya, pengertian sejarah juga berasal dari sejarawan dari Universitas Gadjah Mada yang bernama Sartono Kartodirjo. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah itu dibatasi oleh dua hal. Sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Secara objektif menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Secara subjektif
sejarah yang telah ditulis oleh sejarawan. Itu pengertian sejarah menurut Sartono Kartodirjo. Selanjutnya pengertian sejarah menurut Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Saya ulangi, menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dari beberapa pengertian sejarah menurut para ahli, kita bisa menyimpulkan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian manusia yang terjadi dalam kehidupan pada masa lalu dalam berbagai aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Saya ulangi, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu atau masa lampau dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, terkait dengan di dalam sejarah itu ada konsep manusia atau man, ruang atau space, dan waktu, time. Contoh peristiwa sejarah yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 45. Dilihat dari konsep manusia, ruang, dan waktu, jelas Anda bisa lihat untuk manusianya adalah pelaku sejarahnya yaitu Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, yaitu orang yang membacakan naskah proklamasi. Untuk konsep ruangnya yaitu di kediaman Insinyur Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian untuk konsep waktunya, proklamasi dilaksanakan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tepatnya pada bulan Ramadan, ya, nanti jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Itu terkait dengan konsep manusia, ruang, dan waktu. Selanjutnya, cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Apa sih kronologi? Ya, kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang artinya waktu dan logos yang artinya ilmu atau urean. Jadi kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya. Atau dapat kita ambil secara singkat urutan waktu. Saya ulangi, kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya. Kronologi dalam sejarah itu berfungsi agar terhindar dari yang namanya anakronisme. Apa itu anakronisme? Anakronisme adalah kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah yang satu dengan peristiwa sejarah yang lain. Bapak ulangi, anakronisme adalah kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah yang satu dengan peristiwa sejarah yang lain. Selanjutnya, ini adalah contoh dari cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah, yaitu terkait dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata cara berpikir kronologisnya, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu ada urut-urutan waktunya. Anda bisa melihat yang pertama ada sebuah peristiwa yaitu tanggal 6 Agustus 1945 di mana kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Adapun nama bom atomnya yang digunakan untuk menjatuhkan yaitu Little Boy. Selanjutnya tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki juga dibom atom oleh sekutu. Nama bom atomnya adalah Fat Man. Nah, akhirnya
Tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibat dua kota yaitu Hiroshima dan Nagasaki ini dibom atom. Dengan melihat dan golongan muda ini mendengar bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu melalui siaran radio, akhirnya golongan muda berpikir bahwa ini merupakan sebuah momentum atau kesempatan yang baik untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena pada waktu itu Indonesia berada dalam posisi vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Ketika golongan muda memberikan informasi kepada golongan tua, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, golongan tua tidak mau memproklamasikan. Akhirnya terjadilah yang namanya peristiwa Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus 1945, yaitu peristiwa penculikan atau mengamankan golongan tua yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda. Golongan muda ini terdiri dari Wicana, Darwis, BM Dia, Soekarni, dan lain-lain untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Nanti Soekarno dan Hatta ini dibawa ke Rengas Dengklok, merupakan sebuah wilayah yang berada di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Karawang, agar terhindar dari pengaruh Jepang. Dan akhirnya nanti dari peristiwa Rengas Dengklok ini, Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 45. Selanjutnya, cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia yang artinya melintas atau melampaui, dan kronos yang artinya waktu. Apa sih artinya diakronik? Diakronik adalah sesuatu yang dapat melintas, melalui, atau melampaui dalam batasan waktu. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan diakronik adalah memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Saya ulangi, diakronik adalah sesuatu yang dapat melintas, melalui, atau melampaui dalam batasan waktu. Dengan demikian dapat kita simpulkan diakronik adalah intinya memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Diakronik mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah. Dalam pembatasan waktu, sejarah mengenal apa yang disebut dengan periodisasi. Apa sih periodisasi? Periodisasi adalah pengklasifikasian peristiwa-peristiwa atau pembabakan peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahapan-tahapan pembabakan waktu. Saya ulangi, periodisasi adalah pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap pembabakan waktu. Ini adalah contoh periodisasi sejarah Indonesia. Nanti ada masa prasejarah atau masa praaksara, kemudian masa Hindu-Buddha, ini masa Islam, masa kolonialisme Barat, masa pendudukan Jepang, masa revolusi, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Itu adalah contoh dari periodisasi sejarah Indonesia. Selanjutnya, cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang artinya dengan dan kronos yang artinya waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Saya ulangi, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Sinkronik, dengan berpikir sinkronik, mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Kajian yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang terbatas. Itu adalah sinkronik. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan sinkronik ini adalah meluas dalam ruang, terbatas dalam waktu. Saya ulangi, sinkronik ini artinya meluas dalam ruang,
terbatas dalam waktu. Anda bisa melihat ini adalah contoh dari perbedaan berpikir sinkronik dan diakronik. Ya, Anda bisa lihat contohnya sinkronik, buku Perubahan Sosial di Yogyakarta. Penulisannya itu melebar dalam ruang. Kalau yang satunya ini diakronik, Kota Yogyakarta Tempo Dulu. Saya ulangi, Kota Yogyakarta Tempo Dulu. Sejarah Sosial 1880 sampai 1930. Nah, kalau diakronik, cara atau ciri utamanya adalah ada jangka waktu, ada tenggang waktunya. Ini penulisannya memanjang dalam waktu. Tadi ya, sinkronik itu adalah meluas dalam ruang, terbatas dalam waktu. Kalau diakronik, memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Selanjutnya, konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Perubahan merupakan kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan. Dan perubahan ini nanti berlangsung secara zigzag. Sedangkan keberlanjutan, suatu keadaan yang telah berlangsung lama, berlangsung secara garis lurus. Anda bisa melihat ini adalah contoh bedanya antara keberlanjutan. Tadi keberlanjutan itu bersifat lurus, sedangkan perubahan itu zigzag. Anda bisa lihat. Selanjutnya, peranan manusia dalam sejarah. Manusia menjadi penggerak sejarah. Kenapa? Karena manusia adalah pelaku dari sejarah tersebut. Perannya dalam peristiwa sejarah layaknya pemeran utama dalam drama. Anda bisa melihat ini adalah contoh dari gambar tokoh. Ini adalah gambar dari James Watt, penemu mesin uap. Ini adalah penemu lampu pijar, Thomas Alva Edison. Dan ini adalah Niels Bohr, penemu partikel atom. Ya, di pelajaran fisika maupun kimia. Di atom kan ada neutron, ada proton, dan ada elektron. Nah, selain karena tindakan orang-orang besar, inovasi atau penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memengaruhi gerak sejarah seperti yang dilakukan oleh para tokoh di atas. Kita tahu ketika James Watt, penemu mesin uap, ini menandai munculnya revolusi industri yang pertama kali di Inggris. Revolusi industri yang pertama kali di Inggris. Kita sudah mengalami revolusi industri 4.0 ya, untuk saat ini seperti itu. Selanjutnya ini adalah peranan manusia dalam sejarah di Indonesia. Ini adalah gambar dari Presiden Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau termasuk tokoh penggerak sejarah Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu dua tokoh ini merupakan tokoh proklamator, ya, dan juga merupakan tokoh pejuang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tanpa ada kedua tokoh ini, saya yakin Indonesia tidak akan merdeka. Selanjutnya, konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Nanti ada 4, kalau Anda ingat, ada 4 konsep waktu dalam sejarah. Yang pertama adalah perkembangan, yang kedua adalah kesinambungan, yang ketiga adalah pengulangan, dan yang keempat adalah perubahan. Pak Eko ulangi, yang pertama adalah perkembangan, yang kedua adalah kesinambungan, yang ketiga adalah pengulangan, dan yang keempat adalah perubahan. Yang pertama, perkembangan. Perkembangan adalah suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dalam sejarah yang berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya. Tidak muncul begitu saja atau berdiri sendiri. Kita bisa melihat bagaimana ketika perkembangan dari kapak batu, ketika manusia membuat kapak yang pertama, yaitu chopper, kapak gegam. Mereka membuatnya dengan cara membenturkan 2 batu, kemudian diambil bagian lancipnya yang digunakan untuk memotong hewan buruan. Kemudian yang kedua, Anda bisa lihat, ya, mengalami perkembangan. Ternyata nanti kapak batu yang dihasilkan lebih lancip, dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kapak lonjong. Ternyata manusia pada masa itu sudah mengenal yang namanya upam atau diasah, sehingga kapak yang dihasilkan lebih halus seperti itu. Selanjutnya,
Perkembangan terjadi apabila masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari suatu bentuk ke bentuk lain. Kondisi ini akan menyebabkan masyarakat berkembang dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks, seperti itu. Kita lanjut, yang kedua adalah kesinambungan. Kesinambungan adalah suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Contohnya yaitu praktik sosial tertentu menunjukkan terjadinya kesinambungan atau kontinuitas. Kesinambungan terjadi apabila suatu masyarakat masih menjalankan pola atau kebiasaan lama. Sebagai contoh, perkebunan teh di Indonesia pada masa kini merupakan kesinambungan dari perkebunan teh pada masa kolonial Belanda. Kita tahu bahwa pemerintah kolonial Belanda mengenalkan jenis-jenis tanaman ekspor, seperti salah satunya adalah teh. Karena kita tahu teh adalah sebuah tanaman yang memberikan rasa kenikmatan bagi yang mengkonsumsi, seperti itu. Selanjutnya, pengulangan atau repeated merupakan fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Contohnya, pergantian rezim demokrasi terpimpin ke Orde Baru dan Orde Baru ke reformasi. Pengulangan terjadi apabila peristiwa saat ini memiliki pola yang sama dengan peristiwa pada masa lalu atau masa lampau. Contoh, peristiwa yang menunjukkan konsep pengulangan adalah demonstrasi mahasiswa pada tahun 1966 dan 1998. Pada tahun 1966, mahasiswa melakukan demonstrasi yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan Soekarno. Peristiwa yang sama juga berulang pada tahun 1998 ketika terjadi demonstrasi mahasiswa yang berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto. Itu adalah pengulangan. Selanjutnya, manfaat ya. Manfaat atau kegunaan sejarah. Nanti ada 6. Yang pertama adalah memberikan kesadaran waktu. Yang kedua, memberikan teladan dan pelajaran yang baik. Yang ketiga, memperkokoh rasa kebangsaan. Yang keempat, sumber inspirasi. Yang kelima, sarana rekreatif. Dan yang keenam, memberikan kesadaran identitas nasional dan kepribadian bangsa. Itu adalah manfaat atau kegunaan dari sejarah. Saya ulangi, yang pertama, memberikan kesadaran waktu. Yang kedua, memberikan teladan dan pelajaran yang baik. Yang ketiga, memperkokoh rasa kebangsaan. Yang keempat, sumber inspirasi. Dan yang kelima, sumber rekreatif. Dan yang keenam, memberikan kesadaran identitas nasional dan kepribadian bangsa. Itu adalah manfaat atau kegunaan mempelajari atau belajar sejarah, seperti itu. Contoh, sarana rekreatif. Ya. Sebagai sebuah ilmu, sejarah itu memiliki fungsi rekreatif. Ya. Di mana nanti dengan sejarah kita dapat mengetahui kehidupan masyarakat pada masa lampau. Contoh peninggalan-peninggalan yang dapat memberikan sarana rekreasi dan pendidikan tentang keindahan yaitu Candi Borobudur. Selanjutnya, nanti sejarah memiliki manfaat secara intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik, sejarah memiliki beragam manfaat keterkaitan dengan kedudukannya sebagai ilmu. Manfaat sejarah secara intrinsik, yang pertama, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Yang kedua, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Yang ketiga, sejarah sebagai profesi. Saya ulangi, manfaat sejarah secara intrinsik yang pertama adalah sejarah mengetahui atau sebagai cara mengetahui masa lampau. Penjelasannya, sejarah identik dengan masa lampau atau masa lalu. Sejarah
dianggap sebagai alat yang tepat dan rasional untuk membuka dan menghadirkan kembali masa lalu. Mitos memang bisa digunakan untuk memperkaya tulisan sejarah, tetapi sejarawan harus sangat hati-hati dan teliti dalam mengambil fakta sejarah di dalam mitos. Kemudian yang kedua, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Sejarah dapat dijadikan media untuk menyatakan pendapat. Di Amerika Serikat, sejarawan menggunakan dua cara untuk menyampaikan pendapat, yaitu dengan cara konsensus dan dengan cara konflik. Penganut konsensus berpendapat bahwa dalam masyarakat selalu ada konsensus dan para sejarawan selalu bersikap kompromistis. Adapun penganut konflik menekankan dalam masyarakat selalu terjadi pertentangan atau konflik dan menganjurkan masyarakat agar bersikap kritis dalam berpikir tentang sejarah. Kemudian, sejarah sebagai profesi. Apakah Anda berpikir sejarawan hanyalah orang-orang yang berkarir di perguruan tinggi? Menurut Kunto Wijoyo, sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, sejarawan tidak harus berkarir di perguruan tinggi. Setelah lulus dari jurusan sejarah, sejarawan diharapkan dapat mengisi berbagai macam formasi di beberapa lembaga atau instansi. Alumni sejarah dapat menjadi pegawai di Dinas Purbakala, museum, monumen, balai kajian sejarah, kantor arsip, penulis sejarah, peneliti sejarah, guru sejarah, ataupun dosen sejarah. Kemudian manfaat secara ekstrinsik, nanti ada 8, yaitu sejarah sebagai pendidikan moral, sejarah sebagai pendidikan penalaran, sejarah sebagai pendidikan politik, sejarah sebagai pendidikan kebijakan, sejarah sebagai pendidikan perubahan, sejarah sebagai pendidikan masa depan, sejarah sebagai pendidikan keindahan, dan sejarah sebagai ilmu bantu. Sejarah sebagai pendidikan moral. Sejarah sebagai pendidikan moral dapat dijadikan media penanaman nilai positif. Kita dapat menghayati nilai-nilai moral yang dicontohkan tokoh-tokoh pendahulu bangsa. Sebagai generasi muda, Anda dapat meneladani sifat-sifat yang ditunjukkan Gadjah Mada sebagai patih terbesar Kerajaan Majapahit. Gadjah Mada memiliki 3 karakter yang patut diteladani, yaitu Ginong Pratikna, Matangwam, dan Hitsata. Ginong Pratikna artinya selalu mengerjakan sesuatu yang baik dan membuang perilaku yang tidak sempurna. Matangwam artinya menjadi kepercayaan rakyat, dan Hitsaha artinya rajin bekerja, sungguh-sungguh, dan memiliki keteguhan hati. Nilai-nilai tersebut dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anda dapat mencari tokoh lain yang dapat Anda jadikan teladan bagi kehidupan Anda. Kemudian sejarah sebagai pendidikan penalaran. Sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penalaran dan pemikiran kritis. Sebuah peristiwa sejarah harus dapat dijabarkan melalui analisis sebab akibat atau kausalitas, karena banyak dimensi yang melatar belakangi terjadinya sebuah peristiwa. Anda dapat membuktikan dengan menganalisis proses pengunduran Presiden Soeharto pada tahun 1948. Sebagian orang menganggap jatuhnya pemerintah Orde Baru disebabkan ketidakmampuan Presiden Soeharto dalam mengatasi krisis moneter pada periode tahun 97 sampai 1998. Akan tetapi, menurut para ahli, jatuhnya pemerintah Orde Baru disebabkan oleh beberapa faktor, seperti maraknya korupsi, rendahnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah, meningkatnya pengangguran, serta terjadinya kesenjangan sosial. Semakin sering Anda membaca dan mempelajari sejarah, semakin terbuka peluang untuk menjadi seorang analisis dengan penalaran kritis dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, sejarah sebagai pendidikan politik. Sejarah sebagai pendidikan politik dimaksudkan agar setiap warga negara bisa mengenal dan memahami keberadaan ideologi negara serta memahami hak dan kewajibannya. Dengan memahami sejarah, warga negara diharapkan mampu bersikap arif dan bijak dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kemudian sejarah sebagai pendidikan kebijakan. Untuk menentukan sebuah kebijakan, pemerintah dan lembaga itu memerlukan latar belakang agar kebijakan yang dibuat tepat sasaran dan efektif. Latar belakang itu hanya bisa dibuat secara tepat dan cermat apabila menggunakan pendekatan sejarah. Salah satu pendekatan sejarah yang digunakan pemerintah dalam menentukan kebijakan adalah pelaksanaan program pendidikan. Sejak pemberlakuan politik etis pada awal abad ke-20, pendidikan menjadi salah satu sektor yang diperhatikan pemerintah kolonial Belanda. Dalam pelaksanaan politik etis, pemerintah kolonial Belanda mulai mendirikan lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan bagi penduduk pribumi. Saat ini, pemerintah Indonesia juga menerapkan pendidikan berjenjang untuk menciptakan generasi muda yang cerdas dan inovatif. Itulah pentingnya menetapkan sebuah kebijakan berdasarkan latar belakang historis. Kemudian yang kelima, sejarah sebagai pendidikan perubahan. Sebuah kegagalan dalam kehidupan akan membuat seseorang melakukan introspeksi diri dan berusaha berubah ke arah lebih baik. Belajar sejarah berarti belajar perubahan dan kehidupan manusia. Merupakan objek utama kajian sejarah. Setiap manusia harus belajar sejarah karena sejarah dapat memberikan inspirasi kebangkitan bagi seseorang setelah mengalami keterpurukan. Selanjutnya, sejarah sebagai pendidikan masa depan. Ilmu sejarah merupakan proses rekonstruksi terhadap peristiwa yang terjadi pada masa lampau atau masa lalu. Meskipun demikian, bukan berarti sejarah tidak mampu memberikan prediksi atau ramalan terhadap masa depan berdasarkan kecenderungan atau yang kita kenal dengan nama tren yang ada selama ini. Kegagalan dan kesuksesan yang dialami manusia pada masa lampau dapat dijadikan modal untuk menyusun rencana pada masa depan. Seseorang akan memperkirakan dan mengantisipasi segala hal yang dapat menghambat rencana berdasarkan kegagalan yang pernah dialaminya. Proses inilah yang menunjukkan sejarah sebagai pendidikan masa depan. Selanjutnya, sejarah sebagai pendidikan keindahan. Pernahkah Anda berkunjung ke candi, museum, atau tempat-tempat wisata sejarah di daerah Anda? Apa yang Anda dapatkan ketika berkunjung ke tempat-tempat bersejarah tersebut? Tempat tersebut memberi informasi berkaitan kehidupan masa lalu atau masa lampau. Ketika Anda menyaksikan seluruh peninggalan masa lampau, sesungguhnya Anda sedang menikmati keindahan masa lalu. Oleh karena itu, sejarah memiliki manfaat sebagai pendidikan keindahan. Bermula dari jiwa estetika itulah Anda akan mampu memahami kondisi masa lampau lebih dalam lagi. Sebagai contoh, Anda melakukan perjalanan wisata ke Candi Prambanan yang ada di Klaten, Jawa Tengah. Anda akan menikmati keindahan mahakarya leluhur bangsa yang begitu menakjubkan. Relief dan ornamen yang terpahat indah pada dinding candi seolah mengisahkan sesuatu kepada penikmatnya. Selanjutnya, sejarah sebagai ilmu bantu. Sejarah merupakan bagian dari ilmu sosial yang berkaitan dengan ilmu-ilmu lain. Sebagai ilmu pengetahuan, sejarah dapat membantu menjelaskan permasalahan yang dikaji oleh ilmu lain seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, politik, dan juga hukum. Sejarah dapat memberikan latar belakang atau background atau sejumlah permasalahan yang dibahas dan dikaji oleh ilmu-ilmu tersebut. Misalnya, seorang sosiolog yang dapat menggunakan pendekatan ilmu sejarah ketika mengkaji penduduk Tionghoa di Kalimantan Barat. Melalui pendekatan sejarah dapat diketahui bahwa penduduk Tionghoa mampu membaur dengan penduduk lain di Kalimantan Barat. Selain itu, pendekatan sejarah dapat mengungkapkan proses kedatangan penduduk Tionghoa di Kalimantan Barat. Dengan kata lain, ada banyak fakta dan fenomena sosial yang kita saksikan hari ini yang dapat dipelajari lewat proses kedatangan etnik Tionghoa di Kalimantan Barat dengan menggunakan kajian sejarah. Saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.